Kebahagiaan, bagi-bagi hadiah, dan yang lebih penting lagi kami ke sini untuk bagi-bagi wasiat para nabi, yaitu ilmu agama. Merapat ki bu, merapat ki, mendekati ke super suara. Karena semua yang ada di depan kami hadiah-hadiah kami akan bagikan habis. Jadi mendekati semua yang di depan tak ini bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan secara habis semuanya. Dan alhamdulillah ini adalah kunjungan ke-41 kami, dan hampir seluruh pasar di kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan kami sudah kunjungi. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah kunjungan kedua ya, kunjungan kedua di pasar Tanah Baru. Ya, marabat ki semua bu, marabat ki. Kami di sini akan membagikan hadiah yang ada di depan secara gratis. Semua gratis, bukan untuk dijual, tapi dibagikan secara gratis. Ya, marabat ki, marabat ki. Di sini kita tidak menjual obat atau apapun. Kami sekarang akan membagikan hadiah secara gratis. Dan dekatkan di sebelah sana. Dan komunitas yang namanya sekarang murah. Oh, siap-siap ki mau dibagi hadiahnya. Gampang ji untuk dapatkan hadiah ini. Tinggal jawab ki pertanyaan dari kami. Siapa yang bisa menjawab, maka akan dikasih hadiah. Angkat tangan tak? Yang bisa menjawab. Angkat tangan tak? Gampang ji pertanyaannya. Gampang ji pertanyaannya. Gampang ji. Ya, kasih dulu pertanyaan doa ki, supaya baru diangkat tangannya. Oh ya sama tahu ji. Atau malu-malu dulu. Iya, malu-malu. Atau pertanyaan doa. Ya, siap-siap nih ibu-ibu. Dan susah ji, merapat lagi. Semakin banyak ki, ini semuanya juga bagi habis. Di sini ada. Bukan untuk dijual. Ada minyak, ada seribu. Alhamdulillah semua kita bagikan secara gratis semuanya. Iya. Ada minyak, ada terigu, ada kantongnya juga. Ya, langsung lagi pertanyaannya doa. Siapa yang bisa sebutkan rukun Islam? Ya, rukun Islam. Siapa yang angkat tangan? Ini pertanyaan. Tapi jangan di tengah jalan pinggir-pinggir ki, supaya bisa pengunjung lain bisa lewat. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang berani? Malu-malu ibu. Rukun Islam ada berapa? Ya. Satu lagi. Iya, Masya Allah. Langsung kasihkan hadiah. Langsung dikasih hadiah. Ya, siapa lagi? Gampang ji, gampang ji. Angkat tangan ji, yang mau menjawab. Gampang ji, pertanyaannya. Jawabannya juga gampang ji. Yang ini. Ya, siapa yang mau menjawab? Iya, gampang sekali. Tuh, langsung itu lagi. Kasih pertanyaan. Tadi rukun Islam. Ya, sekarang rukun iman. Ya, siapa? Ya. Yang lain. Yang lain. Angkat tangan tak? Rukun iman apa itu? Berapa? Rukun iman. Siapa yang mau? Jangan malu-malu bu. Angkat di tangannya saja. Kalau salah tidak jangan dia kemana aja ki. Itu saja. Sebelum menjawab kita coba sebutkan nama dan alamat tak. Rukun iman ada nih. Nama dulu, di mana kita? Ini tanda biru. Iya, tanda biru, Masya Allah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Satu lagi. Ada lagi satu. Iman kepada Satu ketinggalan. iman kepada Allah, Ya, satu. kepada malaikat, Dua. Rasul, Tiga. kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat, Satu lagi. iman kepada Yang sering dibaca. iman kepada Nabi Muhammad. Satu lagi. Iman kepada hari akhir, Satu lagi, ada lagi satu. iman kepada Al-Quran, Ya. Apa namanya? Kitab-kitabnya, iman kepada kitab-kitabnya. Masya Allah. Langsung berikan hadiahnya. Dibantu lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya untuk membagi semua ini kami membagi hadiah yang lebih penting, yaitu ilmu agama.
Beberapa untuk menuju ke jalan Jangan raya. dong. Semua yang ada di sini banyak bagian habis Bu. Jadi mengerti semua pertanyaan Kak, semua pertanyaan akan diajukan semua berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kita juga bisa bertanya mengenai atau mungkin bertanya perkara agama, Dapat hadiah. dapat hadiah juga. Tinggal bertanya kepada Ustaz sebentar atau kepada kami di sini, maka akan dapat hadiah. Jadi tinggal Ki, karena semua pertanyaan yang akan diajukan sebentar itu berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Bagaimana Ki? Iya. Langsung bisa aja Pak kita persilakan Ustaz. Iya. Untuk saat ini kita akan memasuki acara inti, yakni kita akan mendengarkan urus kami Yana Ustaz Amir Basupriano. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Hafidzul Quran Nurut Tauhid Bulukumba yang berada di Kalumeme Bulukumba. Mungkin itu saja, kami persilakan pada Ustaz. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Sebelum saya bagi-bagi hadiah berupa ilmu agama, saya mau melemparkan satu pertanyaan lagi. Yang jawab langsung saya kasih 2 hadiah. Langsung 2 aku kasihkan kalau ada yang bisa jawab. Pertanyaannya, siapa yang hafal doa masuk pasar? Bahaya nih. Puna saya lampat dari pasar nanti kiapel ya. Ada doanya diajarkan oleh Rasulullah. Jadi masuk pasar itu ada doanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan ini dibaca? Itu dihapuskan dosa kita, ya, 1 juta dosa dihapus dan 1 juta pahala didapatkan. Rugi kalau kita tidak baca ini, nah sering jadi masuk pasar. Iya. Jadi saya bagi nih hadiahnya, silahkan dihafal-hafal, bisa juga dicari-cari di internet apa itu doa masuk pasar. Jadi doanya itu, ini lebih berharga dibanding ini, ya. Doa masuk pasar, khususnya orang yang sering ke pasar. Doanya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu doanya kita baca kalau masuk ke pasar. Kata Rasulullah SAW, dihapuskan, ya, 1 juta kesalahan dan dicatatkan 1 juta kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi itu pentingnya kita mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini. Karena ada lagi ilmu kita dapat. Datang ke di pasar, dapat ke pahala. Bukan sekedar beli, belanja, menjual. Tapi dapat ke juga pahala. Dihapus juga dosa-dosa. Iya, itu kalau kita belajar seperti ini. Nah, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar Tanah Biru yang dimuliakan Allah, kami ingin ingatkan, jadi ini kegiatan kami itu sudah berjalan di ke-41 ya, ke-41 ya, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Ya, kami cuma sekedar begini, bagi-bagi hadiah, kemudian menyebarkan ilmu agama, bukan politik, ya, bukan unsur politik, bukan untuk mengajar kepada sebuah organisasi, tidak, sama sekali. Kami hanya ingin meneruskan tongkat estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku. Saya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami ingin ingatkan di sini, ya, adalah tujuan kita dicipta di muka bumi. Ya. Jadi Allah ciptakan kita di muka bumi ini tidak sia-sia. Sampai-sampai Allah utus para rasul dan Allah turunkan kitab dari langit.
sebagai pedoman hidup. Ada aturan-aturan yang wajib untuk kita ikuti di dalam kehidupan ini. Setelah kita hidup dikasih umur 60 sampai 70 tahun, ya, rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad SAW, itu kita akan kembali lagi ke akhirat. Iya, dan di sanalah kita akan kekal selama-lamanya. Nah, rugi kalau kita hidup di dunia, ya sekedar menghabiskan umur begitu saja. Bangun rumah semewah-mewahnya, beli mobil semahal-mahalnya, dan seterusnya. Tapi tidak ada yang dibawa mati. Iya kan? Nah, yang dibawa mati nanti adalah amal soleh. Adalah amal soleh. Nah, ingin kami ingatkan, dalam pertemuan ini adalah perkara tentang tauhid. Yang kita dicipta oleh Allah, ya, jin dicipta oleh Allah untuk menegakkan tauhid di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah hanya kepadaku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun pekerjaan kita, apa kita penjual di pasar, kita pegawai negeri di kantor, kita bekerja di kebun sebagai nelayan dan seterusnya, ya, apapun profesi kita, maka semua statusnya sebagai hamba Allah dicipta, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang hidup di atas ini, ya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah, maka dia adalah orang yang beruntung, akan selamat, iya, di dunia dan di akhirat, akan aman. Iya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Anda dapat ruang karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala jika sombah selama di dunia, maka dia akan mendapatkan keamanan, akan bahagia di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Maka tujuan kita dicipta di muka bumi adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, ini adalah tujuan yang sangat mulia. Nabi Muhammad diutus untuk menyeru manusia, menyeru umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi diutus untuk hal tersebut. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Nabi Muhammad kecuali tugas utamanya, ya, tugas utamanya adalah la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, kata Allah, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita jaga. Iya. Kita harus jaga ini. Kita sholat karena Allah, puasa karena Allah, berdoa karena Allah. Iya, semuanya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini yang selalu kita ikrarkan di dalam setiap rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan inilah inti dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. La ilaha artinya tidak ada, ditolak. Seluruh yang disembah selain Allah harus dibuang. Seluruh selain Allah yang disembah, yang ditakuti, yang dimintai, yang kita dipermanjengi, dibuang semuanya. Jadi kalau masih pakai kejimat-jimat, reki bocok-bocok, arajan, masih ada yang diyakini, diagungkan dari makhluk ini, itu harus dibuang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena kita dicipta oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat tersebut, tempat-tempat keramat, kemudian kita menyembelih, mengagungkan tempat-tempat keramat, diyakini bahwasanya ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, itu tidak boleh karena bertentangan dengan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah saja. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Jangan lewat di tempat keramat, apakah sungai, ada pohon besar, ada kuburan dikeratkan, takut-takut
Tidak boleh. Karena kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Artinya rasa takut kami hanya kepadamu. Jadi tidak boleh kita buang telur di tempat keramat. Ya, menyembelih di tempat keramat. Tinja, bernazar. Itu tidak boleh. Karena bertentangan dengan la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah ucapkan la ilaha illallah, kita sudah mengikrarkan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah, berarti Anda diandalkan kecuali karena Allah Ta'ala. Anda dikamallaki kecuali karena Allah Ta'ala. Anda dipengirai kecuali karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menguasai, menciptakan segala sesuatu. Yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmunya para nabi. Ilmunya para nabi. Ketika Nabi Musa minta ilmu kepada Allah, itu kata Allah, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Wahai Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, seluruh hambamu mengucapkan ini. Saya mau ilmu yang lebih hebat. Kata Allah, andai kata 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh penghuninya dari makhluk, ditimbang di neraca timbangan, kemudian la ilaha illallah di neraca timbangan yang satunya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah ini adalah apa? Pangisengan kami nang Korea. Tidak ada mikalai. La ilaha illallah tidak ada di atasnya. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang kita takuti kecuali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah hanya kepada malakir karena Allah Ta'ala. Jangan takut kepada jin-jin. Kalau ada keluarga kita kerasukan, kemudian jinnya dia bilang, saya tidak mau keluar sampai kamu menyembelih ayam putih misalnya di pohon ini, di kuburan ini, di sungai ini. Jangan ki mau. Kapan ki menyembelih untuk jin tersebut, kita ikuti kemauannya jin, maka itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan itu akan menggugurkan seluruh amalan-amalan kita. Karena menyembelih itu ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Menyembelihlah, salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada satu bentuk ibadah diberikan kepada selain Allah, maka akan terhapus seluruh amalan-amalan kita. Salat akan terhapus, puasa akan terhapus, sedekah, seluruh amalan kita akan terhapus kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dapat ruang kimari karena Allah Ta'ala. Ada satu bentuk ibadah diberikan kepada selain Allah, akan terhapus seluruh amalan. Rugi ki, sia-sia ki puasa, sia-sia ki sembahyang, pun dapat ruang kimari karena Allah Ta'ala. Dan bentuk menyekutukan Allah adalah memberikan sesajian di tempat-tempat keramat, menyembelih di tempat-tempat keramat, berdoa, meminta kepada selain Allah pada apa-apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dia minta rezeki, dilancarkan jodohnya, diberikan kesembuhan, dan seterusnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk kesyirikan. Apa balasannya? Itu tadi, seluruh amalan terhapus. Yang kedua, tidak bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ini paruan mereka dengan Allah Ta'ala. Siapa saja melakukan kesyirikan, Allah haramkan dia masuk surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong baginya. Ini bahayanya ini keparuan paruan mereka dengan Allah Ta'ala ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada ini. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya dosa kesyirikan adalah kejahatan yang paling jahat. Bagaimana mungkin Allah padaki, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur seluruh urusan, kemudian kita menyembah selain Allah, kita takuti selain Allah, kita agungkan selain Allah, kita memberikan sesajian, kita menyembelih, kita bernazar kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Padahal Allah yang cipta kita, yang atur seluruh kehidupan kita, yang menguasai langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, Allah yang kuasai. Kemudian kita bertawakal, amannya yang kisah mereka dengan Allah Ta'ala, maka ini adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi
bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang ingin kami ingatkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah menjaga tauhid kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal, ina mate, andre na padromer kereng Allah taala. Atau mungkin pernah tapi dia bertobat, dia meninggal di atas tauhid, jaminannya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Jaminannya surga. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah, ruku, sujud hanya kepada Allah, tawakal kita, pemanjangan ta, karena Allah Taala jangan marengan, anda kimakai jima-jima. Kita tidak mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga tauhid dan kita meninggal di atasnya, itu kata Rasulullah pasti dia masuk surga. Jadi ini yang kami ingin ingatkan kepada para pengunjung pasar, mudah-mudahan kedatangan kami bermanfaat dan kita bisa termotivasi lagi untuk memperbaiki tauhid dan menjaga seluruh amalan kita jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Allahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada MC supaya hadiahnya dibagi habis. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustaz. Ada orang mau bertanya? Oh iya, langsung saja ada ibu-ibu yang mau bertanya. Iya, sebutkan nama Ata, dari mana mendekat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Namanya Bu? Nama saya Andi Pintari. Iya. Saya berdomisili di Tanah Bir. Iya. Masya Allah. Iya Bu. Saya mau bertanya. Iya. Ada amanah dari almarhum suami saya. Iya. Karena rumah saya itu rumah kecil, makanya dia bikin rencananya dia mau bikin tempat sholat Iya. kecil di rumah saya, tapi anak saya itu mengatakan katanya tidak bisa sebab itu anunya suami saya rencananya dia bikin di samping toh, tapi itu anunya masalahnya sampai saya melarang karena di bawah rencananya itu suami almarhum bak WC. Makanya dibilang jangan mami karena apa namanya kotor katanya tuh karena bak di bawahnya, tapi itu kan sudah di semen, sudah ditegel di atasnya apa segala cuma dindingnya toh, dinding di samping itu mau dikasih naik, tapi karena saya melarang katanya jangan. Ya karena itu kan bak tapi sudah tinggal dindingnya di samping sudah ditutup. Tinggal dindingnya. Jadi bagaimana itu solusinya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus. Iya. Bagaimana kalau ada amanah, ada wasiat untuk membangun tempat sholat, apakah musola atau masjid, tapi dibangun di atas bak pembuangan, tapi sudah ditutup, sudah dicor dan seterusnya. Jadi sholat itu ada syarat-syarat sahnya. Di antara syarat-syarat sahnya sholat menghadap kiblat, ya kan? Kemudian sucinya pakaian, ya, sucinya tempat kita sholat. Itu salah satunya. Nah sekarang kalau sudah sudah dicor, sudah terpisah, dan kalau dia sholat sebenarnya bukan di tempat najis, dia sholat di atas masjid. Maka di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sholatnya tidak sah, bangunannya tidak sah. Iya, mungkin kami bilang lebih bagusnya, lebih bagusnya. Tapi boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dia sholat di atas masjid, suci tempatnya dan sudah terpisah. Iya. Dan kalau kita lihat di Masjidil Haram, iya, di Masjidil Haram itu WC ada di lantai bawah. Iya, ada. Kita turun di lantai bawah, di bawah WC-nya. Jadi ini terpisah sebenarnya. Jadi itu terpisah. Jadi kalau memang dibilang lebih bagus, lebih bagus. Tapi boleh atau tidak, hukum asalnya boleh. Ya, karena syaratnya terpenuhi. Kenapa? Tidak ada najis di situ. Tidak ada najis. Apa yang menghalangi?
Iya. Sudah ada permisi. Iya. Allahu taala alam bissawab. Iya. Kasih hadiah. Sudah bertanya dapat lagi hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ada pengunjung yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Dari tadi beliau menyimak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Andi Iya. di Desa Limbana. Masya Allah, Pak Andi silakan. Mau tanya Ustaz Iya. masalah Allah toh Iya. dalam ayat dalam kitab suci Al-Qur'an Iya. ada beberapa ayat yang artinya Allah Iya. menyebut sebagai kami. Iya betul, Masya Allah. Sedangkan kami dalam bahasa Indonesia itu Banyak. ya banyak. Iya. Bisa dijelaskan itu? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ini. Jangan ke dulu pergi, masih ada hadiah ini. Iya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Andi. Iya, beliau tinggal dari Desa Lembana ya. Jadi pertanyaannya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ada ungkapan Allah mengungkap kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Iya. Wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Walaqad khalaqnal insana. Kami telah menciptakan manusia. Kok kami? Sedangkan kan kalau bilang kami kan banyak. Berarti Tuhan banyak atau satu? Satu. Nah, kalau ada protokol dia bilang, kami selaku protokol akan mengumumkan. Berapa protokolnya? Cuma satu. Berarti kami juga di dalam bahasa Indonesia tidak selamanya bermakna banyak. Kadang bermakna li ta'zimi nafsi, untuk mengagungkan dirinya. Kalau dikatakan kami dalam bahasa Indonesia itu tidak selamanya bermakna banyak, tapi terkadang bermakna untuk mengagungkan dirinya sendiri, tapi bentuknya kami. Kami selaku pemerintah, padahal yang berbicara berapa? Satu orang. Nah, di dalam Al-Quran demikian, ya. Itu dari kata nahnu, kami, itu bisa untuk satu orang dan bisa untuk li ta'zimi nafsi, untuk mengagungkan dirinya yang berbicara. Maka ketika Allah mengatakan kami di dalam Al-Quran, itu bermakna Allah agungkan dirinya, bukan bermakna banyak. Ya, Allahu ta'ala alam bissawab. Kasih hadiah. Masya Allah. Nah, itu alhamdulillah kan, datang ke pasar, tahu. Ya. Dulu juga kami sebelum belajar bingung-bingung, kenapa pakai kami? Nah, Tuhan cuma satu. Ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang dibalik. Ya, sekarang dibalik lagi. Ustaz. Saya lagi yang bertanya. Ustaz lagi yang Kalau bertanya. kita dengar tadi ceramah saya, insya Allah bisa dijawab. Iya. Pertanyaan saya, tadi kan ada disebut tentang pangisengan Kaminang Korea. Apa itu tadi yang dimaksud dengan pangisengan Kaminang Korea? Yang diminta oleh Nabi Musa langsung kepada Allah. Ilmu apa itu? Angkat tangan tak. Apa yang disebutkan tadi Ustaz? Ilmu yang terhebat. Yang Nabi Musa tadi minta langsung kepada Allah. Ayo Pak. Sudah minta tadi. Bagi-bagi dulu. Yang lain dulu. Semangat Ibu ini, Masya Allah. Ayo silakan. Siapa tahu ada yang tahu jawabannya, angkat tangan tak. Ayo, ada tadi ilmu yang terhebat yang saya sebutkan. Silakan. Sering kita dengar setiap hari ini. Ibu di belakang nggak tahu Ji. Bikin bisik-bisik bilang apa Bu? Ayo, jangan malu-malu. Itu mungkin. Mau menjawab? Siapa tahu, ditahu Ji Pak. Ayo. Nama tak? Nama Acung Iya, dari mana Ki? dari Tamalang. Iya, silakan. Acung. Jawabannya la ilaha illallah. Masya Allah. Itulah pengisengan kami yang Korea. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Tujuan Allah Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya Pak. Ada apa hadiah? Mudah-mudahan ya saudara Acung semangat lagi terus. Ya dijaga sholatnya, sholat 5 waktu. Ya di masjid insya Allah. Pasti banyak yang tahu tadi cuma malu-malu Ustaz, angkat tangan. Pertanyaan kedua Ustaz. Nah, masih ada pertanyaan dari saya. Apakah dosa yang paling besar, kejahatan yang paling jahat yang saya sebutkan tadi di dalam ceramah? Jangan malu-malu, angkat tangan tak, saya kalau tahu. Gampang Ji. Ada tadi saya sebut, kalau mendengar kita tadi
Sila mendoakan Allah. Ya, nah, siapa nama tak? Saya sudah Iya, dari Masya Allah. Jawabannya benar. Apa tadi jawabannya? Dosa yang paling besar tadi? Menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Itu dosa paling besar. Jaga ki, jangan sampai ki jatuh di dalamnya, rugi ki dunia akhirat. Ya. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan bahaya kesyirikan, mengajak manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan lagi saya, mudah aja pertanyaannya. Apa bahayanya dosa kesyirikan? Apa yang bahayanya pendapat orang kemarin dengan Allah Ta'ala? Ayo silakan. Angkat tangan tak Tadi- jauh dapat hadiah. Iya. Sudah minta disebutkan Ustaz beberapa kali. Apa bahayanya? Silakan angkat tangan. Angkat tangan tak Pak Bu? Jangan ki malu-malu. Ayo. Itu ibu. Kasih ibu. Masya Allah. Ibu-ibu lebih berani dibanding bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kamu? Rosnani dari Benjala. Iya, silakan. Apa bahayanya pendapat orang kemarin kalian katalah? Iya. Masya Allah. Tidak bisa masuk surga. Artinya kekal di neraka. Punah mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dan boleh masuk surga. Iya. Tempat kembalinya adalah neraka. Kasih hadiah. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan ibu berkah umurta. Kemudian mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Atau siapa tahu masih ada yang bertanya Iya. perkara agama atau Kalau ada yang mau bertanya, itu yang tanya sesuatu ada yang mau. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satriani dari Desa Bukit Barua. Iya. Pertanyaan saya Ustaz, katanya ini soal kurban ya Pak Ustaz. Iya. Katanya kalau kita itu tidak sudah hakikat atau apalah namanya, Iya. kita tidak bisa berkurban. Apakah itu benar atau tidak Pak Ustaz? Masya Allah. Iya. Pertanyaannya, bolehkah orang berkurban padahal dia belum diakikah? Iya. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan fikihnya. Hukum kurban itu apa? Hukum akikah itu apa? Iya. Jadi pertama hukum kurban, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena Nabi SAW bersabda, "Man wajada si'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemudian dia tidak berkorban, jangan dia dekati tempat sholat kami. Iya. Kemudian, sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkad. Iya, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai wajib bagi yang mampu. Kemudian dia tidak berkorban. Nah, adapun hukum akikah itu juga berbeda pendapat di kalangan ulama. Apakah wajib atau sunnah? Iya. Sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu mauludin murtahanun bil akikah. Seluruh yang lahir itu tergadai dengan akikah. Kata-kata tergadai ini, kata para ulama, menunjukkan selama dia belum diakikah, berarti masih tergadai dia. Iya, masih tergadai. Iya. Artinya masih belum tenang hidupnya apa dan seterusnya sampai dia dikorbankan. Masih dia disembelihkan untuknya. Kalau perempuan adalah 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing. Cuma di sini kurban itu yang wajib melakukannya adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya yang wajib berkurban untuk anaknya. Ya, bagaimana kalau sudah dewasa dan belum dikurban? Ya, orang tuanya belum mampu, tapi anaknya mampu. Maka di sini, ya, kalau dia mau berkurban untuk dirinya supaya keluar dari gadaian tadi, maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Yang mana lebih didahulukan? Ya, yang mana lebih didahulukan? Tentunya kalau mampu dua-duanya, dia akikah dulu, kemudian dia berkurban, maka itu lebih bagus. Iya. Namun pendapat yang kuat dari kedua-duanya ini, bahwasanya kurban bagi yang mampu itu hukumnya wajib. Bagi yang mampu, karena Nabi mengatakan jangan dia dekati tempat sholat kami. Iya. Maka kalau dia ada kemampuan, dia berkurban, maka dia berkurban, tidak ada masalah. Iya. Kalaupun juga dia dahulukan akikah, juga tidak ada masalah. Iya, juga tidak ada masalah. Kalau dua-duanya tentu lebih bagus. Iya. Jadi
kalau ada kemampuan, ya, kalau ada kemampuan dan dia mau berkurban, dia mau akikah untuk dirinya juga tidak ada masalah. Padahal kewajiban sebenarnya untuk berkurban siapa? Orang tuanya. Sedangkan akikah, ya, kalau akikah itu orang tuanya yang menanggung, sedangkan kurban itu dirinya yang menanggung, ya, bukan orang tuanya. Nah, sedangkan dia mampu, ya, dia mampu, berarti dia berkurban. Iya. Kalau ternyata masih ada sisa uangnya, dia mau berakikah untuk dirinya, itu adalah lebih bagus, iya, lebih afdal. Padahal sebenarnya kewajibannya siapa? Orang tua. Iya. Jadi kalau kurban itu dikaitkan dengan pribadi yang sudah mampu. Iya, ada akikah dikaitkan kepada orang tuanya. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Kasih hadiah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, saya lagi yang bertanya, kawan. Pertanyaan saya adalah apa contoh atau bentuk kesyirikan yang masih sering terjadi di masyarakat? Apa mereka Ta'ala masih sering terjadi? Apa contohnya? Sebutkan ke salah satunya, Bu. Angkat tangan atas saja. Masyaallah. Iya, loh hiji contohnya loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni dari Elu. Iya, silakan, Bu. Ya, kebanyakan kuliah ini, Pak Ustaz, orang yang biasa datang ke Baku. Ya, Ke pohon. pohon, batu. Ya, batu. Apa nak bikin di sana? Ya, potong-potong ayam. Itu dia bentuknya, ya. Baru bawa juga, ya, dukung-dukung. Ya. Kemudian dia bawa lagi songkolo. Bawa lagi ayam, songkolo. Betul itu, ya. Itu masih sering terjadi. Makanya kami aktif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya, bahwa itu bukan dari Islam sedikit pun. Dan itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena menyembelih itu, memberikan sesajian, itu ada bentuk ibadah di dalamnya, ada bentuk pengagungan. Sedangkan di dalam sholat kita sudah membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tak boleh kita memberikan sesembelihan kepada selain Allah yang mengagungkan, memberikan sesajian di tempat-tempat keramat-keramat. Berarti kita agungkan dia, kita takut sama dia, kita mengharap kebaikan darinya, minta kesembuhan kah, ya kan, agar jodohnya lancar kah, atau tolak bala. Padahal ini semua adalah makhluk, hanya jin. Ya, jin itu diatur oleh Allah, bukan dia yang mengatur. Jin itu lemah, jadi tidak boleh kita kasih sesajian. Itu bentuk kesyirikan dan masih banyak terjadi, ya. Ya, dikasih hadiah. Masya Allah. Ya. Mendekat ki, siapa tahu ada yang bertanya lagi. Bisa kita bertanya, mendekat ki. Ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Nur Hayati dari Tanah Deru. Masya Allah, Ibu Nur Hayati, silakan Ibu. Saya mau bertanya Ustaz, Iya. karena saya ada anakku meninggal di Malaysia, Iya. cewek, umur Iya. 18 tahun. Iya, Tapi saya sudah pulang di kampung. iya. Yang apanya bisa dibawa pulang itu, Ustaz? Antara tulang atau tanahnya, bisa dibawa pulang itu, Ustaz? Oh iya, Masya Allah. Iya. Jadi pertanyaannya, anak beliau itu meninggal di Malaysia, cewek umur 18 tahun. Sedangkan beliau selaku orang tua ada di kampung. Apakah boleh kita bawa pulang tanahnya kah atau tulangnya kah? Jadi yang pertama kami doakan mudah-mudahan anaknya dilapangkan kuburannya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga bisa menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya dan keluarganya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, kami ingin jelaskan tentang hukumnya. Ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, itu dia sudah berada di alam barzakh. Iya, sudah berada di alam barzakh. Kemudian apa tugas orang tuanya atau apa yang harus dia perbuat orang tuanya atau siapapun? Iya, kalau ada keluarga yang meninggal, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama adalah memperbanyak doa. Doakan dia. Doa itu dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Tidak harus kita berdoa dekat dengan kuburannya. Dari Indonesia kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan dia, lapangkan kuburannya,
Iya, ampuni dosa-dosanya, itu diterima. Apalagi di waktu-waktu mustajabah. Di waktu-waktu mustajabah, dalam keadaan sujud, ya, kemudian antara azan dan iqamah di hari Jumat, mendekati maghrib, didoakan. Itu yang mampu kita perbuat untuk orang yang sudah meninggal. Kalau ingin berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, doakan kebaikan. Kemudian kedua, bersedekah atas namanya. Bersedekah atas namanya. Adapun mengambil tanahnya atau apalagi diambil tulangnya, itu tidak boleh. Ya. Kata Rasulullah SAW, mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika hidup. Kan tidak boleh mematahkan tulang ketika hidup. Ya. Demikian pula ketika diambil tanahnya, dibawa ke kampung, itu sama sekali tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada beda dengan tanah itu dengan tanah yang lainnya. Sebelum dia dikubur di situ, dia adalah tanah biasa. Dia juga dikubur di situ juga hanya sekedar tanah. Ya, hanya sekedar tanah. Kalau ingin kita berbuat baik kepadanya, memperbanyak doa atasnya. Ya, memperbanyak doa atasnya. Dan dahulu Rasulullah SAW itu meninggal keluarganya. Iya, di Uhud meninggal Hamzah. Kemudian para sahabat meninggal di luar daerah. Iya, ada yang meninggal di Habasyah, di Ethiopia, ada yang meninggal di Syam, ada yang meninggal di Yaman. Tidak ada satu hadis, tidak ada satu riwayat bahwa sahabat yang lain mengambilkan tanahnya dibawakan kepada orang tuanya yang ada di Madinah. Ya, dibawakan tulangnya atau tanahnya dibawakan kepada keluarga-keluarga terdekatnya karena meninggal di luar negeri. Sama sekali para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukan demikian. Padahal agama kita sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Iya, yang ada dalilnya, kalau ada yang meninggal keluarga kita, maka untuk berbuat baik kepadanya adalah memperbanyak doa atasnya dan bersedekah atas namanya. Ya, kita bersedekah atas namanya. Jadi tidak usah makin repot-repot, ya, bawa tanah dari sana, di sini juga banyak di tanah, insya Allah. Ya, cukup itu tadi, perbanyak doakan kebaikan atasnya. Mudah-mudahan dia bisa menjadi pemberi syafaat kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kasih hadiah dulu. Kasih. Iya. Ada pertanyaan lagi? Dia silakan. Ada masih bertanya, masih ada hadiah satu ya? Ada titik pertanyaan, silakan. Ya boleh mendekat Ki, merapat Ki, siapa tahu masih ada pertanyaan tak? Ini pertanyaan dari Marwali Ustaz, dari Ahli Aswan. Kata beliau, tolong nasihatnya Ustaz, bagaimana kami pekerja tambang ketika masuk waktu sholat namun tidak bisa ditinggalkan itu mesin karena dalam keadaan berjalan atau berproses. Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita pekerja tambang, ya, ketika kita bekerja sementara masuk waktu sholat dan memang mesinnya tidak bisa ditinggal. Kapan ditinggal akan meledak, misalnya, ya, akan meledak. Tapi kalau hanya sekedar was-was, ya, sebenarnya biar ditinggal tidak apa-apa ji, ya, sekedar karena takut sama pimpinan, ya, hanya karena takut sama mandornya, akhirnya dia tidak mau tinggalkan mesinnya. Padahal kalau ditinggal juga tidak ada masalah karena sudah berproses. Maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh meninggalkan atau menunda sebuah kewajiban hanya karena takut kepada makhluk. Nah, di sini tinggal dilihat kalau sholat tersebut, ya, masih luang waktunya, masih luas waktunya, dia tunggu misalnya mesin tersebut tidak bisa ditinggal kecuali setelah 1 jam misalnya. Nah 1 jam itu masih waktu sholat, ya, belum keluar waktunya, ya. Dan dia memang adalah tulang punggung di dalam keluarga, wajib bekerja, ya, mencari nafkah, ya, wajib bekerja mencari nafkah. Kapan dia cari pekerjaan lain belum tentu ada dia dapatkan. Maka di sini selama masih luas waktunya, maka dia selesaikan dulu baru dia sholat. Iya, baru dia sholat. Dan ini kalau ternyata terus-menerus dilakukan setiap hari, selalu dia jaga mesin
dan selalu mengundur waktu sholat. Iya, jarang dia sholat di awal waktu, tapi nanti di pertengahan atau mau keluar waktu, maka di sini dia hendaknya mencari pekerjaan lain. Ya, hendaknya mencari pekerjaan lain dibanding dia apa? Terlantarkan sholatnya atau menunda-nunda waktu sholat. Iya. Jadi kalau betul-betul mesin tersebut tidak bisa ditinggal dan itu terjadi hanya sekali-sekali, iya. Iya. Sudah cukup. Insyaallah hadiahnya nanti dibagi lagi di pasar yang lain. Insyaallah. Ya, kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalau ada yang salah dari pribadi kami dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ya yang diberikan sampai kita berkunjung di tempat ini. Kemudian kami berterima kasih kepada seluruh panitia, para donatur dan pengunjung pasar. Baik. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan di komentar, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan. Bagaimana kalau ada jimat, bisakah langsung dibakar atau hanya orang tertentu atau ustaz yang bisa memusnahkan jimat tersebut? Masya Allah. Itu saja? Itu. Iya, pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin bertobat kepada Allah? Ya, kita sudah tahu ternyata jimat-jimat itu termasuk bentuk kesyirikan, ya. Apakah boleh kita langsung membakar jimat-jimat tersebut? Ya, termasuk di dalamnya seperti arajang yang bocok-bocok, ya. Apakah bisa langsung malangka ya? Apakah bisa langsung dimusnahkan atau hanya ustaz yang bisa memusnahkannya? Semuanya bisa. Ya, cukup kalau kita khawatir ini jimat-jimat atau tempat ini banyak jinnya misalnya. Banyak jinnya. Khawatirnya kapan kita langsung bakar, langsung musnahkan, dia mengganggu. Karena jin itu ya kerjanya memang mengganggu. Dan kita merasa tauhid kita belum kuat. Khawatir kalau jinnya mengganggu, bisa membuat fitnah di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Maka kalau memang seperti ini, tidak apa-apa. Panggil ustaz, ya panggil ustaz. Nanti kita pilih ustaz yang memang punya pengalaman di dalam hal tersebut, biar tidak terjadi fitnah. Maka dia panggil ustaz. Tapi kalau tidak, dan itu lebih bagus, kalau dia yakinkan dirinya, ya itu menunjukkan bagusnya tauhidnya kalau dia berani. Kapan dia masih takut sama jin, berarti tauhidnya belum bagus. Ya, tauhidnya belum bagus. Dia cari-cari ustaz, padahal dia bisa. Cukup baca bismillah saja. Kalau memang ada dia khawatirkan gangguan-gangguan jin, dia ruqyah. Ya, dia ruqyah. Dia bacakan ayat kursi supaya jinnya pergi. Dia bacakan 3 qul, masing-masing 3 kali di air, kemudian dia siram. Kalau bentuknya buhul-buhul, dilepas dulu ikatannya. Buhulnya dilepas, kemudian dimusnahkan. Baca bismillah, tawakal kepada Allah. Ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu semua bisa. Insyaallah taala ya, cukup dengan keyakinan kepada Allah, bersandar kepada Allah, kemudian dibacakan ayat kursi, kemudian dimusnahkan bismillah. Ya, insyaallah jin-jin itu lemah ya. Dan boleh takut kepada jin-jin ya yang diyakini bisa dia menjaga tempat yang dikeramatkan tersebut atau benda yang dikeramatkan tersebut. Itu semua lemah. Cukup dibacakan ayat kursi, kemudian dimusnahkan, insyaallah aman. Iya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Junaida. Iya, iya. Begini Pak, kalau kita ke Makassar, Iya. itu salat, kalau tidak dapat itu diambil waktu luhurnya, bisa digabung waktu asarnya, bisa? Oh, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya. Iya. Kita kan dari Bulukumba sering ke Makassar. Iya. Iya. Apakah boleh kalau kita dari Bulukumba kemudian ke Makassar, kadang kita tiba di Makassar sudah asar, sedangkan pas sopir tidak berhenti di Jeneponto misalnya untuk sholat. Bolehkah digabung? Nah ini yang disebut di dalam agama kita menjamak sholat. Nah, siapa yang boleh menjamak sholat? Yang menjamak sholat, jadi sholat yang dijamak itu, Bu, duhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Kalau isya ke subuh tidak boleh, subuh ke duhur tidak boleh, asar ke maghrib tidak boleh digabung.
Yang boleh digabung duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Cara penggabungannya dua. Bisa didahulukan, duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Namanya jamak takdim. Ya, maghrib dengan isya, duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Kemudian maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, itu boleh bagi orang yang memiliki udzur. Ya, ada keringanan, bagian sakit, ketika turun hujan, ya ada rasa takut, ya kemudian ketika musafir, perjalanan misalnya, ya ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita sholat di waktu tersebut dan masih bisa jadi gadung. Memang kondisinya mendesak, ya seperti tadi, ini dia terlanjur bunyikan mesin. Kapan ini mesin, ya ditinggalkan bisa meledak pabriknya misalnya. Nah, dia jamak duhur dengan asar misalnya. Ya, yang penting jangan kebiasaan. Yang penting jangan kebiasaan tadi. Nah, kemudian bagi musafir itu ada hukum lain. Bagi musafir perjalanan jauh yang sudah lebih dari 85 km, ya perjalanannya seperti Makassar, dari Bulukumba ke Makassar itu kan sudah musafir. Itu bukan sekedar menjamak 4-4, tapi bisa meringkas 2-2. Jadi dia sholat duhur 2 rakaat, salam, habis itu dia sholat asar 2 rakaat, salam. Iya, itu namanya jamak kasar, dan itu boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia sholat sendiri, ya wajib dia kasar, dia ringkas menjadi 2. Adapun menjamak, menggabungkan tergantung kondisi. Kalau memang dia butuh untuk menjamak, dia jamak. Tapi mengkasar ini itu memang disunnahkan di dalam agama kita. Ya, disunnahkan mengkasar kalau musafir, kalau perjalanan jauh. Ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ya. Kasih 2. Ya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sudah selesai ya kita tutup mana MC. Kami kembalikan kepada MC. Demikianlah tadi pemaparan materi dari Ustadz, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengunjung Pasar Tanah Biru, kepada seluruh pihak-pihak yang mendukung acara ini, kepada seluruh warga Tanah Biru, terkhusus pengunjung Pasar Tanah Biru. Sekali lagi kami informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengunjung Pasar Tanah Biru, kami kesini tidak terafiliasi oleh pihak manapun, pada partai, tidak terafiliasi pada kelompok manapun, kepada organisasi manapun atau partai politik manapun. Kami kemari khusus datang untuk berbagi kebahagiaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami kemari berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan. Dan bagi pengunjung pasar Tanah Biru yang ingin mungkin belajar lebih lanjut, baik secara online ataupun offline, kalau online bisa berkunjung ke beberapa kajian-kajian, bisa menghubungi kontak yang tertera di halaman Facebook Kajian Bulukumba ataupun di halaman Facebook Rumah Belajar Al-Muhajirin. Oh ya, jadi yang tadi ini ada live-nya ya, bisa kita simak kembali di akun Facebook yang menyiarkan akun apa saja? Ya, kita buka Facebook, tulis Kajian Bulukumba. Ya, di situ ada kegiatan-kegiatan dakwah kami di pasar, dan banyak di situ tanya jawab. Mungkin kita mau menambah wawasan keilmuan kita, silakan di Kajian Bulukumba dengan Rumah Belajar Al-Muhajirin. Jadi buka Facebook Rumah Belajar Al-Muhajirin, itu ada live-nya di situ, seluruh kegiatan-kegiatan dakwah kami. Silakan diikuti di media sosial, juga di YouTube juga ada ya. Di YouTube ada Ustaz. Ya, silakan. Informasi tambahan di Tanah Biru ini, alhamdulillah sudah ada kajian rutinnya Ustaz di Masjid Al-Amin Gupi, tempatnya di dekat kantor PLN-nya, Akhir. Ya. Itu ada di situ rutin setiap malam Rabu. Ustaz mengisi di sana. Siapa tahu mungkin memperdalam ilmu atau mungkin ada yang mau dipertanyakan masalah agama, bisa langsung berkunjung. Di sana jadwal kajiannya ba'da maghrib sampai isya. Ya, mungkin ada keluarga yang sakit, ada keluarga sakit, ada gangguan sudah
sudah diperiksa di dokter dan tidak ada penyakit medisnya, itu juga kami ruqyah gratis, ya. Tinggal dihubungi teman-teman. Itu tidak usah kita pergi ke dukun. Ya, kalau gangguan-gangguan seperti itu, insya Allah akan dilayani dengan ruqyah gratis, insya Allah. Semua kajian-kajian itu kami adakan secara gratis. Informasi tambahan, Ustaz juga memiliki pondok pesantren. Siapa tahu ada anak-anak atau keluarga yang mau memperdalam ilmu agamanya atau melanjutkan pendidikannya, bisa mendaftar langsung ke pondok pesantren Hafizul Quran Nurut Tauhid. Alamatnya itu di Takbutu, Ela. Takbutu, ya, Kalumeme. Dan ada juga Scuba. Ada Scuba juga, sekolah Quran dan bahasa Arab. Quran dan bahasa Arab, Masya Allah. Iya, di Jalan Poros, Ela, dekat Pertamina, ya. Scuba, sekolah Quran dan bahasa Arab. Semua informasi lengkap yang tadi yang kami sampaikan semua terdapat di halaman Facebook Rumah Belajar, Facebooknya Pesantren Nurut Tauhid, Facebooknya Kajian Bulukumba, dan juga Facebook yang Facebook Kajian Sulawesi. Alhamdulillah, kami memiliki channel YouTube juga, bisa disimak di sana. Siapa tahu mau ambil faedah-faedah ilmu atau hukum-hukum tentang agama ini, bisa buka halaman YouTube-nya Kajian Bulukumba, Rumah Belajar Bulukumba, Kajian Sulawesi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini, termasuk seluruh donatur yang telah menyalurkan sedikit rezekinya untuk terselenggaranya seluruh atau setiap kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Belajar Al-Muhajirin. Sebagian. Akhir kata, kami mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.